Hai, hai, hai. Selamat malam. Perkenalkan, saya RVX Zero. Malam ini saya akan membahas tentang pengaturan sensitivitas saya dalam bermain PUBG Mobile. Nah, untuk pertama kali kita akan membahas tentang basic ya. Basic. Saya di sini menggunakan gyroscope always on. Nah, semoga ini bisa menjadi referensi kalian dalam bermain PUBG Mobile. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, gyroscope always on. Nah, di sini one person perspektif kamera view-nya dipenuhkan aja supaya lebih luas lagi penglihatan kita di dalam game ya. Oke. Nah, kemudian di grafik saya menggunakan smooth extreme dan colorful. Kenapa pakai colorful? Karena supaya lebih jelas kelihatan itu musuhnya. Anti aliasingnya di enable kan kalau saya ya. Nah, brightness ini sebenarnya tergantung. Kalau saya main di Sunhawk itu misalnya dalam keadaan berkabut itu saya bikin normal. Nah, tetapi kalau misalnya lagi cerah itu biasanya saya penuhkan seperti ini. Nah, tapi itu tergantung dari mata kita juga dalam melihat grafik. Terus kemudian di kontrolnya ini juga akan menjadi referensi untuk kalian. Tapi yang saya tekankan, saya di sini menembak menggunakan jempol sebelah kanan. Ini menembak di atas ini, yang sebelah kiri ini itu tidak pernah saya gunakan sih sebenarnya, tapi saya tetap taruh aja di situ. Nah, saya menggunakan telunjuk sebelah kiri dan front itu di atas pojok kiri atas ya, dan untuk open scope itu di telunjuk sebelah kanan atas. Nah, oke. Nah, di sini sekarang kita akan bahas sensitivitas yang saya gunakan. Kalian bisa lihat sendiri. Ini di kamera saya normal semua, default bawaan. Nah, di EDS saya bisa merubah sedikit. Ini untuk membantu saya dalam menggunakan gyroscope sedikit saja. Kalian bisa lihat ya di situ ya. Oke, contohnya supaya kalian bisa meniru. Tapi ini tergantung kalian sendiri sih. Nah, kemudian di gyroscope, nah ini saya menggunakan di 300% rata-rata. Di red dot holographic aim assist nya juga 300, 3 kali scope 300, 2 kali scope 300, 4 kali scope, dan VSS 300, 1 ST person no scope nya 300 juga, 3 person no scope nya 300 juga. Yang berbeda di 6 kali scope dan 8 kali scope. Fungsinya kenapa di 300 saya buat, karena lebih enak aja, lebih lebih liar. Tapi kalau kita bisa mengendalikan itu akan menambah skill aim kita di dalam game, di dalam membidik musuh. Tapi jujur saja, nanti kalian pertama kali menggunakan sensitivitas ini nanti akan pusing. Awalnya pusing, tapi lama-lama setelah kalian sudah terbiasa itu akan lebih enak. Pokoknya insya Allah aim kalian akan lurus, selurus penggaris, insya Allah. Hanya sering berlatih, saran saya. Oke,
Mungkin itu saja yang bisa saya share ya. Selamat mencoba dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sensitivitas. Sekarang kita akan mempraktikkannya di mode area training. Oke. Untuk praktek langsung ya tentang sensitivitas yang sudah kita gunakan tadi, kita buat maksudnya. Oke, kita tunggu. Nah, saya punya saran untuk kita belajar AIM, itu kita coba menggunakan senjata sejuta umat ya, M4. Oke. Nah, biasakan kalau untuk belajar itu kita jangan menggunakan full attachment dulu. Kenapa? Supaya nanti saat kita bisa menggunakan M4 tanpa attachment dan aim kita lumayan lurus, itu akan sangat membantu kita dengan full attachment, pasti lebih lurus lagi. Nah, kita coba ya. Kita akan coba ini keadaan berdiri ya, dengan sensitivitas gyro tadi ya. Nah, yang 3 kali scope biasa kan di adjust ya, jangan lupa ya, kali 6 ya. Oke. Nah, oke, itu berdiri. Nah, oke, lumayan lurus. Apabila kita jongkok seperti ini, lebih lurus. Ngepron seperti ini. Oke, sudah melihat perbedaan ya. Itu gunanya kalau misalnya kalian menembak di jarak musuh jarak jauh, itu biasakan kalau nggak jongkok itu ngepron supaya aimnya lebih lurus. Kalau berdiri dia sedikit susah. Nah, karena dia bisa recoilnya lumayan hancur. Coba kita pakai full attachment ya. Saya menggunakan angle foregrip. Biasanya saya menggunakan angle foregrip. Saya pakai flash hider atau compe. Kalau di Erangel saya pakai compe biasanya. Kalau di Sunhawk saya pakai flash hider atau compe. Tapi kalau di Sunhawk lagi bergabut biasanya pakai flash hider saya. Kalau lagi cerah baru pakai compe. Kita menggunakan flash hider dulu. Nah, akan kita bedakan dengan attachment full dan tidak. Oke. Nah, kalian bisa lihat itu lebih lurus. Oke. Itu jongkok dan ngepron. Bisa kalian lihat lurus sekali ya, berdiri. Oke. Nah, itu bedanya. Jangan lupa, asal kita berlatih, jangan menggunakan full attachment supaya terbiasa. Saat kita memakai full attachment, kita akan lebih bagus lagi dalam menembak. Oke. Nah, sekian saja praktek kita kali ini. Segeralah kalian praktekkan, kalian coba. Nah, rajin-rajin berlatih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
looting sini. Di sini temennya tadi satu. Itu masih kenok. Udah ke kiri no. Habis. Kenok dia no. Oh no, pindah. Ayo.